شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Duha Az-Zahrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada di bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu hari-hari yang mulia. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat tersebut, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mengisi hari-hari kita dengan segala bentuk ketaatan. Puasa sesungguhnya bukanlah ibadah yang berat. Hal tersebut hanya bisa dirasakan bagi mereka yang mengetahui dan memahami hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji fikih yang berkenaan dengan puasa. Tema kita kali ini adalah hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan kita lakukan saat kita sedang berpuasa. Kita kembali mengingat bahwa dalam Islam kita mengenal ada 5 tingkatan hukum. Yang pertama ada yang wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak bisa kita tinggal. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sana kita dianjurkan untuk kemudian melakukannya. Kemudian tingkatan ketiga yaitu mubah. Mubah itu artinya boleh. Dan itu adalah inti pembahasan kita saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah makruh. Makruh adalah sesuatu yang dibenci atau tidak disuka, ya, sehingga kita dianjurkan untuk meninggalkannya, dan itu nanti menjadi materi kedua kita. Kemudian yang terakhir adalah haram. Haram adalah sesuatu yang kita tidak diperbolehkan untuk melakukannya sama sekali. Kembali, materi kita saat ini terkait dengan fikih puasa berkenaan dengan hal-hal yang diperbolehkan. Apa saja sesungguhnya yang diperbolehkan saat kita sedang berpuasa? Yang pertama adalah bersiwak. Bersiwak adalah sebuah proses yang kita lakukan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut dan di sela-sela gigi kita. Proses yang dilakukan saat membersihkan sisa-sisa makanan seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah menggunakan kayu siwak. Insya Allah ibu-ibu sudah tidak asing dengan kayu siwak ini. Ketika seseorang kemudian membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di giginya dengan kayu siwak, proses tersebut tidak menjadikan puasanya batal. An Abdillah ibni Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasawwaku wa huwa shaimun. Dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan beliau dalam kondisi berpuasa. Hadis ini yang menjadi dasar bagi kita bahwa bersiwak adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian, hal mubah yang kedua yang boleh dilakukan saat berpuasa adalah mengguyurkan air. Mengguyurkan air dari kepala sampai ujung kaki. Atau bahasa mudahnya, saat kita berpuasa, kita diperbolehkan untuk mandi, bahkan keramas, begitu. Karena mandi dan keramas tidak membatalkan puasa kita. An ahadi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihil ma'a wa huwa shaimun minal 'atashi awil harri. Dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalirkan air di atas kepalanya pada saat beliau sedang berpuasa untuk menghilangkan
rasa haus dan panas. Hadis ini juga menjadi dasar bagi kita bahwa saat kita sedang berpuasa kita boleh kemudian mandi bahkan keramas. Hal yang mubah ketiga yang dapat kita lakukan atau boleh kita lakukan saat kita berpuasa adalah mencicipi makanan. Saat seseorang mungkin punya warung, mungkin punya catering, mungkin akan mengundang begitu ya, mengundang buka bersama atau mengantarkan buka bersama untuk tetangga-tetangganya. Dalam kondisi seperti itu otomatis dia akan masak. Dan untuk memastikan pas atau tidaknya rasa makanan tersebut, ia membutuhkan proses mencicipi makanan tersebut. Nah, seseorang yang dalam kondisi tersebut dibolehkan untuk mencicipi makanan yang dimasaknya. Tapi yang perlu diingat, yang boleh itu adalah mencicipi, bukan memakan, bukan sampai masuk ke rongga. Jadi setelah dicicipi ya dikeluarkan begitu ya. Hal tersebut ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa seseorang yang berpuasa mencicipi makanan yang akan dibelinya. Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka ataupun kaldu ataupun menggigitkan ya makanan yang keras untuk anaknya yang kecil, karena itu adalah kondisi yang darurat begitu ya. Dan ini yang menjadi dasar bagi kita bahwa mencicipi makanan saat kita sedang berpuasa diperbolehkan. Untuk lebih amannya kita memang melakukannya dalam kondisi-kondisi darurat. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat, hal yang diperbolehkan saat kita berpuasa adalah kita mengakhirkan mandi wajib ya, bagi orang yang sedang dalam kondisi junub atau yang telah bersih dari darah haid ataupun nifas. Saya ambil contoh, ada seorang wanita, dia sedang haid dan darah haidnya itu sudah terhenti sebelum terbit fajar. Dalam kondisi seperti itu, ya, wanita tersebut diperbolehkan untuk mandi wajib saat kemudian fajar sudah terbit, atau kalau kita mungkin setelah adzan begitu, diperbolehkan mandi setelah adzan, dan dia bisa berpuasa di hari tersebut dengan syarat dia sudah berniat puasa dari sebelum fajar. Nah, untuk niat puasa kita ketahui bersama bahwa melafadzkan niat puasa itu bukan sebuah syarat. Akan tetapi niat itu tempatnya intinya adalah di dalam hati. Sehingga seseorang bangun kemudian dia makan sahur, seseorang tidak akan sahur kecuali dia memang sedang akan melaksanakan puasa di hari tersebut. Makanya yang perlu dipastikan adalah saya ini puasa apa. Dan ketika bulan Ramadan tidak ada niat puasa kecuali puasa wajib. Kembali lagi bahwa seseorang yang dalam kondisi junub atau dalam kondisi bersih dari darah haid dan nifas boleh mengakhirkan mandi sampai terbitnya fajar, dan puasanya di hari itu sah apabila ia melakukannya dengan syarat sudah berniat sebelumnya. Insya Allah hal tersebut kita pahami ya, dan ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita dari dua istri Rasulullah, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Yang kita ketahui mereka berdua adalah istri Rasulullah. Mereka berdua mengatakan bahwa sesungguhnya inna Rasulullah kana yudrikuhul fajr. Sesungguhnya dulu Rasulullah bertemu dengan fajar wa huwa junubun, dan beliau dalam kondisi junub, summa yaghtasilu, kemudian mandi, wa yasumu, dan berpuasa.
Nah, dari riwayat ini kita bisa pahami bahwa Rasulullah saat kondisi junub dan bertemu dengan waktu fajar, ya, beliau baru kemudian mandi dan beliau puasa di hari tersebut. Ini menjadi landasan bagi kita bahwa seseorang yang junub atau bersih dari darah haid dan nifas boleh mengakhirkan mandi sampai terbit fajar, atau mungkin mudahnya setelah adzan subuh begitu. Insya Allah ini pembahasan pertama kita terkait dengan fikih puasa, yaitu hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan kita lakukan saat kita berpuasa. Ibu-ibu jamaah Majelis Duha Az-Zahroh yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada tema yang kedua, yaitu hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disuka. Karena makruh itu dari kata kariha, ya, kariha itu artinya membenci. Hal-hal yang tidak disuka, karena itu tidak disuka, ya, sehingga kita berusaha untuk menjauhinya. Apa saja hal-hal yang makruh dilakukan saat kita sedang berpuasa? Yang pertama adalah wisol. Wisol itu artinya menyambung. Yang dimaksud dengan menyambung adalah seseorang berpuasa akan tetapi dia tidak berbuka dan juga tidak sahur. Jadi betul-betul tidak makan dan tidak minum sama sekali sampai lewat waktunya, ya. Jadi misalnya, ya, hari pertama dia puasa, kemudian waktu datangnya maghrib, ya, dia tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, ya, kemudian sampai nyambung hari berikutnya, begitu selanjutnya. Sesungguhnya menyambung, ya, wisol seperti ini bukanlah sebuah keutamaan, karena menurut riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melarang, ya, Rasulullah naha 'anil wisol. Rasulullah melarang wisol ini. Kenapa dilarang? Karena sesungguhnya wisol ini bahayanya banyak. Yang pertama adalah ketika seseorang wisol, menyebabkan ia akan lemah untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain selain berpuasa. Karena kita tahu saat bulan Ramadan kita tidak hanya puasa, tapi ada ibadah-ibadah yang kita dianjurkan untuk melakukannya, yaitu qiyamul lail. Kemudian kita dianjurkan juga untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dan kita membutuhkan asupan, ya, untuk menjadikan fisik kita tetap kuat pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa kita dilarang untuk melakukan wisol, atau kita tidak disuka begitu, ya, untuk melakukan wisol? Memang tidak sampai haram, ya, karena dengan wisol menyebabkan kita akan bosan, ya. Allah la yamalullah hatta tamalu. Allah tidak akan pernah bosan, tapi kita nantinya akan bosan. Karena saat seseorang melakukan wisol, dia melakukan sesuatu yang berat. Padahal aslinya puasa tidak berat jika kita mengikuti apa yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita dianjurkan untuk tidak melakukan wisol atau kita jauhi wisol? Karena dalam puasa wisol ini kita akan melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Karena sesungguhnya tujuan dari sebuah pensyariatan salah satunya adalah menjaga jiwa. Di antara menjaga jiwa adalah kita menjaga bagaimana badan kita, fisik kita ini tetap fit di segala kondisi. Itu, ya. Jadi wisol bukanlah sesuatu yang dianjurkan, bukanlah sesuatu yang diutamakan, tapi malah sesuatu yang dibenci, ya. Terkait dengan buka puasa, dengan sahur, kita tahu keutamaannya. Kita akan dijuluki sebagai seseorang yang selalu dalam kebaikan ketika kita menyegerakan berbuka. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr.
seseorang tetap akan dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian terkait dengan sahur, tasaharu fa inna bis sahuri barokah. Bersahurlah, ya. Makanlah sahur, karena sesungguhnya pada saat kita sahur, kita makan sahur, ada barokah di sana, ada kebaikan di sana. Ya, kemudian hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa yang kedua adalah kita berlebihan dalam berkumur-kumur ataupun menghirup air. Ibu-ibu pasti ingat ketika kita melakukan wudhu, ya, saat kita berwudhu, di antara yang kita lakukan saat wudhu adalah berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung. Ya, kita istilahkan dengan madmadoh itu ya, kemudian istinsyaq. Seseorang ketika sedang berwudhu memang idealnya berkumur-kumurnya sampai betul-betul mulutnya bersih. Kemudian saat ia menghirup air lewat hidungnya pun dia dianjurkan untuk mubalaghah namanya, berlebihan di sana agar kotoran yang ada di hidung hilang begitu ya. Akan tetapi saat kita dalam kondisi berpuasa ternyata hal tersebut boleh dilakukan tapi tidak boleh berlebihan ya. Dan ini berdasar kepada yang disampaikan ya oleh Laqit bin Sobroh ya, seorang sahabat Laqit bin Sobroh. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang tata cara berwudu yang baik ya. Kemudian Rasulullah menjawab, sempurnakanlah wudumu, kemudian sela-sela di antara jari-jarimu, dan berlebihanlah begitu ya, berlebihanlah saat engkau menghirup air ke hidung, kecuali jika kamu dalam kondisi puasa. Artinya wudu yang sempurna adalah ketika seseorang itu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan sesempurna mungkin, kecuali saat dia berpuasa. Artinya batasannya adalah ketika seseorang berpuasa ya, dia tidak boleh melakukan mubalaghah ya, berlebihan untuk melakukan kumur-kumur ataupun menghirup air ke hidung. Kemudian yang ketiga hal yang dimakruhkan saat seseorang berpuasa adalah bercumbu dengan pasangan. Kita tahu bahwa sesungguhnya bercumbu dengan pasangan itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Akan tetapi saat seseorang dalam kondisi berpuasa, dia dimakruhkan ya, dia lebih baik meninggalkan hal tersebut karena tidak ada yang bisa memastikan apakah ia bisa menahan syahwatnya atau tidak. Apakah ia kemudian bisa mengendalikan dirinya atau tidak. Karena jika tidak bisa mengendalikan, akhirnya dia akan melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Dalam sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarah lis-shaim farakhasalahu fa'atahu akhar fasa'alahu anha fanahahu fa innal ladzi rakhasalahu fa huwa saikhun wal ladzi nahahu syabun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk menanyakan tentang bercumbu dengan pasangan saat sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah memberikan rukhsah, artinya membolehkan laki-laki tersebut untuk melakukan hal tersebut. Kemudian datang laki-laki yang lain bertanya dengan hal yang sama, dan Rasulullah kemudian melarang orang yang kedua tadi.
Ternyata orang yang diberikan keringanan, orang yang diperbolehkan untuk berjumpa dengan pasangannya, yang pertama yang diperbolehkan tadi adalah seorang yang sudah tua, sementara orang yang dilarang itu adalah orang yang masih muda. Nah, dari riwayat ini kita bisa memahami bahwa Rasulullah tidak 100% melarang, juga tidak 100% membolehkan. Artinya kembali ke kondisi orang tersebut ya, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang memang tidak bisa memastikan bahwa dirinya bisa menahan syahwatnya atau tidak, atau kemudian seseorang yang memungkinkan akan melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, lebih baik tidak melakukan hal ini. Makanya hal ini distatusi sebagai sesuatu yang makruh, yang dianjurkan untuk menjauhinya. Kenapa dianjurkan untuk menjauhinya? Agar tidak sampai melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya di hari tersebut. Insya Allah ini tiga hal yang dimakruhkan saat kita sedang berpuasa. Yang pertama tadi nyambung ya, wisol. Kemudian yang kedua adalah berlebihan ya saat kita berkumur. Kemudian yang ketiga adalah kita berjumpa ya dengan pasangan kita ya. Jadi ketiga hal ini ya, kita walaupun ini statusnya makruh, tapi kita berusaha untuk kemudian menjaga. Jangan sampai hal makruh kita paksakan kita lakukan, menyebabkan kita akhirnya melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kita. Insya Allah 2 tema yang ada dalam fikih puasa ini bisa memberikan pemahaman yang sempurna terkait dengan fikih puasa kita. Dan semoga dengan ilmu yang kita ketahui ini, kita dimudahkan Allah untuk kemudian menjalankan puasa kita, dan kita berharap agar puasa kita mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah ketika kita membarengi apa yang kita lakukan itu dengan ilmu yang sesuai, ilmu yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Jamaah Majelis Duha Az-Zahra yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ilmu tadi bisa kita jadikan pegangan. Dan apabila di antara yang telah saya sampaikan tadi mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, itu semua dari saya, kesalahan dari saya mohon kepada Allah agar Allah mengampuni kekhilafan saya, dan ketika di dalamnya banyak kebenaran, sesungguhnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى للناس وبينات